Coba deh kita berhenti sejenak dan pikirkan ini. Sebenarnya, hidup ini punya siapa sih? Gimana kalau semua yang kita anggap milik kita, waktu kita, bakat kita, bahkan setiap tarikan napas kita, sebenarnya cuma titipan? Nah, hari ini kita akan coba bedah sebuah ide yang mungkin terdengar radikal, namanya penata layanan. Dan ini bisa mengubah cara kita melihat segalanya. Pertanyaan ini bukan sekedar basa-basi loh. Jawaban Anda, sadar atau enggak, itu yang menentukan cara Anda menjalani hari-hari. Bagaimana Anda pakai waktu Anda, gimana Anda mengembangkan bakat Anda, bahkan cara Anda menghargai hidup itu sendiri. Inilah pergeseran cara pandang yang akan kita bongkar sama-sama. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar. Bagian pertama ini akan mengajak kita melakukan sebuah lompatan mental yang lumayan besar. Dari pola pikir, wah ini semua punyaku, menjadi, oh ini semua dipercayakan kepadaku. Dari seorang pemilik, kita beralih peran jadi seorang manajer. Nah, perhatikan kata ini, oikonomos. Artinya sederhana banget, manajer rumah tangga. Bukan CEO, bukan raja, tapi orang yang dipercaya buat mengurus properti milik tuannya. Ini langsung mengubah perspektif kan? Artinya, secara fundamental, gak ada satupun yang benar-benar jadi milik kita. Semuanya cuma pinjaman dari sang pemilik yang sejati. Ayat ini membawanya ke level yang lebih dalam lagi. Setiap karunia yang kita punya, kemampuan Anda berbicara, keahlian Anda di dapur, bahkan sekedar kesabaran Anda, itu adalah kasih karunia yang dikasih Tuhan. Tujuannya bukan untuk disimpan sendiri, tapi untuk melayani orang lain. Jadi tugas kita bukan cuma menjaga, tapi mengelolanya dengan baik untuk kebaikan bersama. Dan jangan salah ya, ide ini tuh bukan tren baru atau semakamnya. Justru, ini adalah prinsip kuno yang udah teruji oleh waktu. Yuk, kita coba mundur sebentar dan belajar dari beberapa manajer paling setia dalam sejarah. Coba deh kita ambil contoh Yusuf. Kisahnya luar biasa. Dari posisi paling rendah, seorang budak di negeri asing, dia bisa naik jadi manajer seluruh rumah tangga tuannya. Coba deh bayangkan, kepercayaan sebesar apa yang dibutuhkan untuk itu. Kuncinya cuma satu, integritas yang gak goyah sedikit pun. Dan disinilah rahasianya. Kesetiaannya itu bukan cuma dilihat oleh tuannya, tapi Alkitab bilang Tuhan menyertai Yusuf. Kualitas kerjanya itu begitu luar biasa sampai Potifar, bosnya, bisa santai dan menyerahkan segalanya ke tangan Yusuf. Nah, itulah standar seorang penata layan sejati. Yusuf bukan satu-satunya contoh loh. Yesus sendiri sering banget pakai perumpamaan, cerita tentang talenta, pengelola kebun anggur, atau hamba yang nggak setia. Walaupun ceritanya beda-beda, pesannya selalu sama dan nusuk banget. Suatu hari, sang tuan itu pasti akan kembali, dan dia akan bertanya, apa yang sudah kamu lakukan dengan apa yang kupercayakan kepadamu? Baiklah, dari semua cerita tadi, aturan mainnya apa sih? Di bagian ini kita akan membedah 3 prinsip inti dari penata layanan yang diajarkan oleh Yesus. Anggap saja ini sebagai kerangka kerja, biar kita bisa jadi manajer yang andal. Polanya itu selalu sama dan sederhana banget kok. Semuanya dimulai saat kita diberi tanggung jawab. Lalu, ada ekspektasi bahwa kita akan bertindak dengan bijak. Dan yang terakhir yang nggak bisa dihindari adalah momen pertanggungjawaban. Yuk kita lihat lebih dekat ketiga langkah ini. Langkah pertama, tanggung jawab diberikan. Perhatiin deh, ini bukan acak. Talenta itu diberikan masing-masing menurut kesanggupannya. Artinya, Tuhan tahu persis kapasitas kita masing-masing. Jadi ini bukan soal perbandingan, kok dia lebih banyak, aku sedikit, bukan. Ini soal kepercayaan yang unik dan personal antara dia dan kita. Langkah kedua, tindakan diharapkan. Nah, disinilah kesetiaan itu diuji. Menjadi setia itu bukan berarti mengubur talenta Anda biar aman. Itu namanya kemalasan. Kesetiaan yang sejati itu proaktif. Selalu bertanya, gimana ya caranya aset ini bisa saya kembangkan? Gimana caranya ini bisa menghasilkan lebih banyak untuk tuan saya? Dan langkah ketiga, momen kebenaran, pertanggungjawaban. Nggak ada yang bisa menghindar. Setiap manajer, cepat atau lambat, harus menghadap tuannya dan memberi laporan. Ini pengingat yang keras banget bahwa setiap keputusan kecil yang kita buat dengan sumber daya titipan ini punya bobot dan akan diperhitungkan. Oke, teorinya cukup dulu. Sekarang bagian yang paling krusial, gimana caranya kita bawa konsep ini dari slide ke dunia nyata kita. Mari kita lihat beberapa area paling praktis dalam hidup kita, di mana kita bisa mulai menjadi manajer yang lebih baik mulai hari ini juga. Coba deh lihat 4 hal ini. Waktu, uang, kesehatan, dan bakat. Inilah aset utama yang kita kelola setiap hari. Pertanyaannya bukan apakah kita mengelolanya, tapi bagaimana kita mengelolanya. Apakah kita bertindak seperti pemilik yang boros, atau seperti manajer yang bijak dan bisa diandalkan? Tapi disinilah kita sering banget terjebak.
gampang sekali untuk salah mengartikan tujuan dari semua ini. Mari kita bongkar beberapa jebakan pemikiran yang umum dan kita kalibrasi ulang fokus kita dari kesuksesan versi dunia ke satu hal yang benar-benar penting, yaitu kesetiaan. Pernah nggak sih kepikiran begini? Saya kan nggak sehebat dia. Ingat, Tuhan nggak pernah minta kita buat banding-bandingin diri. Atau, daripada salah, mending nggak usah ngapa-ngapain deh. Justru sebaliknya, hamba yang dihukum itu yang pasif. Poin utamanya adalah ini, Tuhan itu nggak mencari kesempurnaan, tapi kesetiaan yang aktif dan berani mencoba. Dan inilah dia, kalimat yang seharusnya kita semua dambakan. Coba perhatikan kata-katanya. Bukan bagus sekali hamba yang paling sukses atau paling hebat, tapi hamba yang baik dan setia. Dan lihat janjinya, karena kamu setia dalam hal kecil, kamu akan dipercaya untuk hal yang besar. Ternyata, kesetiaan dalam hal-hal sepele itu ujiannya. Jadi, inilah inti dari semuanya. Piala yang sesungguhnya itu bukan kesuksesan yang bisa dilihat oleh dunia. Piala itu adalah kesetiaan yang nggak terlihat. Ini tentang integritas saat nggak ada yang nonton, tentang ketaatan yang konsisten, bahkan dalam tugas-tugas yang paling membosankan sekalipun. Sekarang, pertanyaan ini saya kembalikan kepada Anda. Setelah mendengar semua ini, coba pikirkan, di area mana Anda bisa menjadi sedikit lebih setia mulai hari ini? Nggak usah perubahan drastis kok. Mungkin cuma 15 menit waktu yang dikelola lebih baik, atau satu kebaikan kecil pakai bakat Anda. Jangan pernah remehkan langkah kecil, karena di sanalah perjalanan menjadi penata layan yang setia dimulai.